Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima dengan muatan IPA dan SPDP. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan masuk pada muatan IPA. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini pada gambar ini ada gambar seorang ibu yang sedang membuat kue bersama anaknya. Nah, diperhatikan dan diamati gambar ini baik-baik. Apa saja benda konduktor dan juga isolator yang terdapat pada gambar? Nah, coba kalian amati di sini. Ya, benda konduktornya di sini ada loyang kue dan juga ada oven. Kemudian, benda isolatornya di sini ada kain serbet dan ada pegangan oven. Nah, di sini kita akan ingat kembali, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Ya. Nah, contoh benda konduktor yang ada pada gambar ini yang tadi sudah kalian amati adalah loyang kue di sini, ada loyang kue dan juga oven. Loyang kue dan oven ini adalah benda yang dapat menghantarkan panas ya. Kemudian benda yang menjadi isolator atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas, pada gambar ini ada kain serbet, nih kain yang digunakan ibu untuk memegang loyang, dan juga ada pegangan oven. Isolator ini dapat menghambat aliran panas pada suatu benda. Barang-barang di dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Bahkan ada yang sekaligus menggunakan konduktor dan isolator pada satu benda. Contoh-contoh benda atau barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator adalah, nah, ini ada spatula yang dari stainless. Ya, di sini ada konduktor dan isolator yang dalam satu benda ini. Kemudian ada cerek ya atau untuk merebus air. Kemudian di sini ada penggorengan atau ada teflon penggorengan. Nah, di sini teflonnya berbahan konduktor dan pegangannya berbahan isolator. Ada juga setrika. Setrika ini juga gabungan antara konduktor dan isolator. Konduktornya di bagian bawah dan isolatornya untuk pegangan setrikanya. Ada kain, ya kain ini sifatnya adalah isolator, yaitu dapat menghambat panas. Dan juga ada jaket. Jaket juga termasuk benda isolator. Dan masih banyak lagi benda-benda di dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat konduktor dan juga isolator. Bahan konduktor itu digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan penghantaran panas dengan cepat. Ya, jadi berbagai peralatan masak contohnya dan juga mesin-mesin itu menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan cepat. Kemudian, sedangkan benda-benda isolator itu bahannya dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat dari suatu benda. Nah, benda isolator ini ada pada pegangan alat-alat memasak, itu biasanya terbuat dari bahan isolator. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mencegah panas agar tidak sampai ke tangan kita. Sekarang, lihat di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menggambar menggunakan cat air. Nah, apa ya nama teknik mewarnai yang digunakan oleh anak ini? Nah, kalian tentu pernah
membuat gambar cerita dan juga mewarnainya. Nah, dalam membuat gambar cerita dan mewarnainya itu ada 2 teknik yang bisa kalian lakukan, yaitu ada teknik kering dan teknik basah. Apa itu teknik kering dan apa itu teknik basah? Jadi, teknik pewarnaan gambar cerita ini ada yang pertama tadi adalah teknik kering. Teknik kering adalah teknik yang pewarnaan yang tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak. Jadi, langsung menggunakan alat mewarnainya itu bisa. Nah, alat pewarna yang digunakan untuk teknik kering yaitu pensil warna atau juga krayon, pulpen, dan juga spidol. Sedangkan teknik basah itu adalah teknik mewarnai yang memerlukan pengencer. Pengencernya itu seperti air atau minyak. Jadi mewarnainya itu harus diencerkan dulu baru bisa untuk mewarnai. Alat pewarna yang menggunakan teknik basah itu contohnya adalah cat air atau juga cat minyak. Ya, jadi ini perbedaan antara teknik kering dan teknik basah. Sekarang kita lihat yang teknik kering. Jadi tadi teknik kering itu dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Ya, di sini menggunakan pensil warna nih contohnya gambar yang diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Nah, kalau yang ini yang menggunakan krayon. Ini yang menggunakan spidol. Ini yang menggunakan pensil biasa. Dan juga yang ini dengan menggunakan pulpen. Jadi, ini adalah contoh-contoh cara mewarnai gambar dengan teknik kering. Sedangkan yang teknik basah itu jadi sebelum diberi warna, sebaiknya kalian itu membuat sketsa ceritanya dulu, baru diwarnai. Kalian ini memerlukan kuas, palet, air atau minyak, dan juga kanvas. Nah, ini yang ada di hadapan kalian adalah contoh mewarnai dengan menggunakan cat air, nih, seperti ini ya. Dan yang bawahnya ini adalah contoh mewarnai dengan menggunakan cat minyak. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.